Komisi 1 DPR menuntut pertanggungjawaban aparat Malaysia atas tewasnya satu warga negara Indonesia di perairan Selangor. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 Fraksi Golkar, Dev Laksono, yang menyesalkan peristiwa penembakan 5 warga negara Indonesia di perairan Selangor yang berbuntut meninggalnya satu WNI. Dev meminta penyidikan berlangsung transparan dan juga dituntut tuntas. Kita minta ada keterbukaan, transparansi yang tegas dan jelas dari aparat Malaysia sendiri dan juga dari seluruh pemerintahan Indonesia, dan bila mana memang ada pelanggaran hukum yang di mana para aparat dari Malaysia diwajibkan untuk menggunakan kekerasan, itu harus ada keterbukaan dan kejelasan sejauh mana situasinya, tereskalasi tinggi apa hingga sampai harus ada penembakan yang mengakibatkan meninggalnya satu orang WNI kita. Salah satu korban warga negara Indonesia yang selamat dari penembakan aparat Malaysia diketahui beralamat di PD Jaya, Aceh. Namun saat tim mendatangi kediaman keluarga, rumah tampak kosong dan belum ada konfirmasi dari keluarga korban. Sekretaris Desa Kede Mukhtar membenarkan salah satu korban adalah warga desanya. Warga desa di sini atau gimana, Pak? Memang dia warga desa Kede Panciraja. Oke, nah saat ini di belakang kita rumah beliau, Pak ya? Ya, rumah dia. Rumah orang tua? Ya, rumah orang tua. Oke, nah kondisi rumah orang tua sendiri apakah mungkin ada keluarga atau nggak ada ini, Pak? Nggak tahu nih, ini orang nggak ada di rumah. Oke. Biasanya orang tuanya melaut atau gimana, Pak? Melaut. Melaut. Biasanya pulang jam berapa atau mungkin berangkat? Apakah mungkin 2 hari? Nggak, pulang sehari memang. Kalau melaut malam, pulang pagi atau jam 9-10 gitulah, nggak tahu. Oke. Mungkin Bapak izin, apakah Bapak juga mendapatkan informasi, Pak, bahwa Andri juga mengalami penembakan saat balik ke sini, Pak? Yang saya tahu gitu informasi. Pasca penembakan yang dilakukan aparat Malaysia kepada 5 warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru, Malaysia hingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulkifli Ahmad Tawala mengungkap baru mendapatkan akses untuk menemui para korban esok hari. Nantinya pemerintah akan meminta keterangan kronologis versi korban penembakan yang selamat. Dan sampai pagi ini update-nya bahwa teman-teman KBRI alhamdulillah sudah dapat sinyal untuk dapat kuasa kekonseleran untuk bertemu dengan korban yang selamat kurang lebih besok. Oke, berarti sudah dapat itu ya? Sudah ada dapat update terbarunya. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Apakah memang akan menjenguk atau gimana, Mas Wan? Tentu pasti kita akan menjenguk, berdialog dengan WNI kita yang ada di Malaysia itu, yang 4 orang itu. Kita paling tidak akan mendalami kronologis versi mereka. Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengungkap pemerintah segera mengupayakan pemulangan terhadap B, satu korban WNI yang meninggal dunia ke kampung halamannya di Riau. Satu WNI yang meninggal dengan inisial B asal Provinsi Riau telah menjalani proses otopsi dan jenazahnya sudah dapat kita proses untuk pemulangannya. Saat ini KBRI Kuala Lumpur sedang melakukan persiapan untuk proses pemulasaraan jenazah, pemetian jenazah, dan juga pendokumentasian untuk nanti kita fasilitasi repatriasinya ke Indonesia. Sebelumnya, kepolisian Malaysia sudah memberikan keterangan terkait peristiwa penembakan yang dilakukan aparatnya. Kepolisian Malaysia mengklaim penembakan dilakukan demi membela diri karena ada perlawanan dari WNI setelah kapal mereka bertabrakan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang.
Jadi dalam kejaran itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Sementara, Direktur Migran Care Wahyu Susilo menyebut penembakan yang dilakukan aparat Malaysia terhadap 5 WNI masuk kategori extrajudicial killing atau tindakan pembunuhan di luar proses hukum. Oleh karenanya, pemerintah diminta serius untuk mengusut kasus penembakan ini. Ya, saya kira ini dalam perspektif hak asasi manusia, definisinya adalah extrajudicial killing. Nah, soal brutalitas, soal apa, tentu kita juga tunggu hasil investigasi seperti itu. Gitu. Oke, apa yang bisa dilakukan pemerintah ke depan, Pak? Ini terkait dengan ada extrajudicial killing. Iya, ini bukan kasus yang pertama ya. Kalau kami melakukan investigasi, nah ini beberapa kasus yang ada 75 atau 76 kasus penembakan dilakukan oleh polisi di Raja Malaysia. Sejak tahun 2005 sampai 2025. Nah, ini terus berlangsung, berurut hampir setiap tahun. Nah, pelajaran apa yang bisa dipetik di sini? Karena ini berlangsung setiap tahun, pemerintah Indonesia menyelesaikan hanya secara business as usual. Dari semua kasus ini tidak pernah ada penyelesaian yang tuntas. Sehingga mereka juga merasa bahwa ini nggak ada respon serius. Sebelumnya, Jumat 24 Januari 2025, aparat patroli maritim Malaysia diduga menembaki kapal yang membawa 5 warga negara Indonesia di Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan, 1 WNI meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya terluka. Tim Liputan, Kompas TV.